Oke, kembali hadir di podcast Dangdut di kesempatan kali ini. Dan mungkin untuk Anda yang penasaran siapa tamu kita yang akan hadir, beliau adalah Ibu Yeni. Isin banter ben kita oke. Ngarep ini biar tak uncali kacang. Oke, beliau ini adalah istrinya dari Pak Lurah. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya ke beliau untuk biar kita tahu tentang Triwidadi kepiye to. Nah, ini beliau tahu seluk-beluk Triwidadi itu seperti apa. Oke. Nah, Bu Yeni, halo ya, Bu. Halo. Nah, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Triwidadi ini kan istilahnya sekarang kan Bu, wis wah banyak perubahan ya. Wajah baru Triwidadi ya. Duwe alun-alun lho ra mbiyen-mbiyen lho. Dadi alun-alun iki saiki rame ngelor kidul lho Triwidadi di alun-alun. Tau rono urung? Kowe meni ra barono wong kono kebak wong dodol. Nah, iya kok nek nang kono nek ngemis dusir dadi ra cadono. Ya aku ya ora rono kok. Aku ya ngemis. Oke. Ini apa Bu? Ini Triwidadi dengan progresnya sekarang ini pripun yang mungkin perlu diinformasikan ke seluruh umat manusia di muka bumi ini, Bu. Dari sisi mana ini? Dari sisi Ibu. Kalau dari sisi mungkin dari sisi pertaniannya, ya. Kalau di Triwidadi ini kan alhamdulillah kita ada untuk ketersediaan pangan, untuk lahan pangannya itu kita mengalami perluasan lahan sawah, Jadi awalnya sawah itu tidak bisa ditanami padi, tapi setelah ada beberapa kebijakan dari Kalurahan, adanya beberapa pembangunan saluran irigasi, jadi sawah yang awalnya tidak bisa ditanami padi sudah bisa. Tuh, kemudian kalau dari sisi kegiatan kan itu dari sisi pertanian, terus pertanian budidaya. Kalau untuk pertanian non budidaya atau pasca panennya ini alhamdulillah sudah banyak muncul tumbuh kegiatan masyarakat untuk pengolahan maupun packing labeling untuk produk asli di Triwidadi. Karena kalau di Triwidadi ini kan yang dikenal oleh masyarakat luas itu gula Jawa dan emping Garut itu. Betul. Ya, ikoniknya itu gitu. Ya, ikonnya. Jadi orang-orang itu kalau kenal Garut itu biasanya ini mesti Triwidadi. Gitu ya. Terus kalau nganu Bu, ini Triwidadi dengan produk seperti itu. Mungkin dari sisi pertanian dulu Bu. Iya. Nah, ini kan sekarang di mana-mana ada program sing niki lho Bu, petani milenial. Nah, ini kan mungkin ketika anak-anak muda ini cah nom-nom labil-labil ngene iki, kowe mbok dadi petani. Kerja nang konter wae, bener-bener ora mlebu pabrik wae karena mungkin kan mereka belum tahu proses dan hasil ya Bu. Iya. Nah, untuk menggugah minat anak muda biar bisa jadi petani milenial tuh yang sudah dilakukan apa ini Bu? Kalau untuk petani milenial itu jadi kita bedakan dulu kan di sini di Triwidadi ada Taruna Tani, ada petani milenial. Itu beda Bu? Sebenarnya istilahnya Jadi kalau petani milenial itu semua pemudi usia 19 tahun sampai 39 tahun itu namanya petani milenial. Nah, kemudian kalau Taruna Tani itu kelembagaannya. Ya, jadi tidak semua petani milenial itu ikut di Taruna Tani. Ya, tapi kalau Taruna Tani otomatis dia adalah sebagai petani milenial. Itu. Nah, kebetulan kalau di Kecamatan Pajangan di Kapanewon Pajangan ini yang baru ada Taruna Tani itu baru di Triwidadi kelembagaannya. Tapi kalau untuk petani milenial kita sudah menyebar di beberapa
kalurahan yang ada di Kapanewon Pajangan ini sudah ada semua. Oke, jadi memang istilahnya masyarakat yo harus tahu mungkin ketika taruna tani dan petani milenial ibaratnya nek petani milenial itu kayak klub, terus taruna tani itu PSSI gitu. Kelembagaannya. Jadi kalau petani milenial itu dia sudah punya pekerjaan atau kegiatan di bidang pertanian. Nah, tapi kalau taruna tani tadi maaf nggak kebalik. Jadi kalau taruna tani itu baru kita merekrut. Misalnya kayak mas-mas ini belum tahu pertanian, diajak ayo masuk taruna tani. Nanti di situ ada pelatihan baik untuk pertanian budidaya maupun pengolahan bahkan sampai peternakan. Dan pemasarannya juga ada pelatihan. Terus nanti kalau petani milenial itu dia memang sudah punya usaha di bidang pertanian gitu, baik itu ternak, baik itu sebagai petani horti atau cabe gitu nggih, petani cabe, ada petani sayuran yang lain tapi usianya dari 19 sampai 39 tahun. Tuh. Kebetulan ini anak-anak PKL yang ada di sini tuh senengnya yo cabe, Bu. Cabe-cabean ya. Beda ya nek itu. Oke. Terus kalau ini Bu, mungkin nek di Triwidadi minat untuk generasi muda menjadi petani apa antusias, apa lemes-lemes baik? Ya, karena kita masih terbatas juga nggih ketika kita mau sosialisasi. Sebenarnya kita sudah sosialisasi ke kelompok tani karena sebenarnya kan induknya pertama itu di desa ada gabungan kelompok tani, Gapoktan kita terus di Gapoktan itu membawai 19 kelompok tani. Ya, nah Gapoktan itu membawai kelompok tani, kita ada 10 KWT, ada 1 taruna tani. Jadi tapi alhamdulillah kalau dari APBKAL itu sebenarnya udah difasilitasi nggih untuk pertemuan rutin taruna tani itu sudah ada, untuk Gapoktan juga sudah ada. Nah, kebanyakan dari mereka yang tertarik ikut di taruna tani itu adalah memang dia punya background atau latar belakang di dunia pertanian ataupun peternakan. Misalnya belum, mereka sudah mencoba atau sudah tahu potensinya di pertanian itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kita memberi, bahkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul itu juga banyak kegiatan itu diprioritaskan untuk taruna tani atau petani milenial itu, diberikan pelatihan, diajak kunjungan ke usaha-usaha pertanian gitu. Jadi sekarang itu memang banyak fasilitas maupun pelatihan itu orientasinya memang ke petani milenial. Niki penonton bareng ku angger temane rada berbobot ming domblong Bu. Dadi opo to iki? Nah iki ben kowe pinter ngene iki ya. Dadi sing tamune sing berbobot ngene iki. Niku senenge Mas mbok penyanine Uut Seli ya yo engko sik ngono dhek ning arep rekam Bu. Terus ini Bu, mungkin kan kegiatan Ibu seperti tadi yang sudah istilahnya disampaikan, selain sebagai di pertanian lah kucing barang teko gitu. Ini sebagai PKK juga ya Bu? Ya. Oke. Sampiran. Nah ini kan PKK istilah harus Bu ketemu langsung dengan berbagai macam karakter. Di kampung-kampung itu Bu. Itu nek PKK sendiri di Triwidadi programnya apa nih Bu? Kalau kebetulan saya sudah matur dengan teman-teman karena jadi PKK itu kan sebuah organisasi. Jadi ketika ketua tidak bisa dispo di teman-teman yang lain nggih. Kan ada wakil ketua, ada sekretaris bendara, ada kelompok kerja 1, 2, 3, 4 dan Poksus. Nah, karena saya pekerja, maka untuk sementara waktu saya lebih fokus ke PKK desa. Jadi di situ kita memberikan informasi, memberikan pengetahuan apa yang kita peroleh ketika kita rapat
di kabupaten maupun di provinsi gitu. Nanti kita sampaikan ke PKK Kalurahan, dan harapan kami kan anggota pengurus PKK Kalurahan itu adalah buduko-buduko dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, harapan saya juga buduko, tokoh masyarakat yang ada di situ nanti menyebarkan kembali ke pedukuhannya masing-masing. Jadi biar saling bekerja sama. Gitu. Tapi ketika penyuluhan seperti itu, ya ini ngapunten mungkin ditemui di tempat lain juga ada. Yeah. Kan tidak semua buduko itu istilahnya yo mempunyai satu visi dan sama. Enten boleh bisa nyanyi itu. Bukan ngeyel. Apa? Bacanya diperhalus gitu. Lebih pasif. Lebih pasif. Ya, ada, Bu? ada. Mana, Bu? Nggak boleh ya. Jadi boleh, gini, untuk tahun ini kami memang saya ingin mengadakan pelatihan apa Mas itu public speaking. Wah, ini ngerti public gula, Bu. Kenapa? Karena saya melihat ada beberapa buduko itu ketika di pedukuhan belum berani ngendiko. Oke. Itu jadi masih minta diwakilkan sama Pak Dukuhnya. Itu kan juga ada. Jadi sementara informasi kalau budukohnya seperti itu kan berarti informasi dari kita nggak sampai ke betul. masyarakat. Nah, kalau dengan begitu kan untung saya juga ketika saya di KWT pun kelompok wanita tani nggih. Jadi saya juga sering menyampaikan ketika saya di pedukuhan, saya bisa langsung ke pedukuhan itu, saya bisa langsung menyampaikan. Tapi ketika saya tidak bisa, ya mau nggak mau itu harusnya kita bekerjasama dengan buduko maupun ibu-ibu pengurus yang lain untuk bisa menyampaikan. Oke. Nah, ini mungkin ibu-ibu buduko dan masyarakat itu ketika menganggap public speaking itu nggak penting, tapi di saat-saat tertentu sekarang ini public speaking menjadi hal yang istilahnya menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa digunakan di situasi apapun ya Bu. Ya, penyampaian, lamar gawean, ketika interview, wah aku nek atimu ratatak berung lamar wis semaput gitu tenan. Sudah kemeringet nih. Kemeringet karena nek lamar pekerjaan mesti ada pertanyaan jebancuk praktekno. Anda bekerja di sini pengen digaji berapa? Kowe kleru jawab kabeh pertanyaanmu sekon dhuwur bener kabeh ra ketompo. Yes, apa meneh kowe jawab ya gaji saya pengen seperti bapak saja lah, padahal bapak itu direktur lah sopo. Mungkin hal-hal seperti itu ya Bu. Iya. Oke, tapi ini sudah terlaksana belum Bu? Public speaking-nya? Belum, baru ini kan anggaran, kita nunggu anggaran juga toh. Jadi insya Allah tahun ini tetap kita laksanakan tuh supaya ya kita ingin bersama-sama karena yang namanya tokoh masyarakat nih, apalagi ketua PKK dusun itu kan harus berani betul. Matur nih di depan warga, di depan, karena itu dulu waktu saya emang belum berani juga itu mau bicara depan orang itu wes gembrobos dulu itu. Jadi emang keberanian itu memang harus nggih dipaksa dan dibiasakan itu nggih. Jadi lama-lama kita akan terbiasa, tapi udah wes wedi ora pernah dicoba. Dan makanya kalau di PKK Kalurahan itu setiap bulannya itu ada tugas MC, ada tugas notulen, ada tugas trijen, itu udah kita gilir. Jadi masing-masing merasakan nek jadi MC ki piye to. Nah, gitu. MC ki arep omongnya wedi ndapa arep lucu. Nek MC lucu bayarane mesti gede mbok ketakan. Mula ayo ngono kuwi. Oke. Nah, mungkin istilahnya sekarang Triwidadi istilahnya segala potensi ini kan dikemas secara baik kayak petani tadi, PKK juga banyak programnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin closing statement Bu yang pengen disampaikan untuk ibu-ibu ya ini mungkin mudah-mudahan Triwidadi ya nonton atau mungkin yang di luar sana itu istilahnya ketika pengen mempunyai minat dan mengetahui program di kelurahan, mungkin mereka banyak tidak peduli kelurahan ini program kok enggak. Nah, itu piye Bu? Ya sesuatu yang bisa diakses ben bisa tahu semuanya. Apa kudu pendak dino nang kelurahan atau pripun? Kalau khusus untuk PKK desa, kami kan sudah
ada Instagramnya juga. Jadi Instagramnya apa Bu? Besok ditampilkan loh. Ya. Apa? TPPKK Triwidadi. Oke. Followernya nih? Belum saya cek lagi ya. Banyak ya unfollow iya. ya. Unfollow. Berarti ra ditelok. Oke. TPPKK Triwidadi. Iya. Oke, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, saya nganggep Triwidadi sepele, kowe mung ngerti bukaan TPPKK Triwidadi, mesti bingung. Mesti ngerti programnya ini loh maksudku. Iya. Ya, ini Bu. Terima kasih matur nuwun. Nanti kita akan ngobrol lagi di episode selanjutnya. Pokoknya Bulurah ini Bali bareng Isak gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast Dangdut episode selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun.